Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik yaitu mengatasi prokrastinasi akademik siswa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah ya, Ibu juga alhamdulillah kabarnya baik. Oke, sebelum kita mulai sesi bimbingan klasikal hari ini, mari kita pastikan semua dalam suasana yang kondusif. Ibu harap semuanya fokus dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Selain itu, Ibu ingin memberikan aturan atau kesepakatan kita selama sesi ini. Jadi yang pertama, harus saling menghormati dan mendengarkan pendapat satu sama lain. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan menghindari kata-kata kasar atau menyakitkan. Dan yang ketiga, mematuhi waktu yang telah ditentukan untuk diskusi atau aktivitas, di mana kita akan melakukan kegiatan ini selama 30 menit. Apakah semuanya sudah sepakat? Semuanya ini tentunya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar kita dapat berinteraksi secara efektif. Jadi, adapun kegiatan layanan yang akan kita tempuh hari ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap awal, di mana tahap awal ini Ibu akan memberikan kalian satu ice breaking dan memberikan pengantar singkat tentang materi layanan serta menjelaskan apa tujuan dan manfaat anak usaha kalian mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Oke. Karena Ibu lihat semuanya masih kurang bersemangat, Ibu akan memberikan kalian satu ice breaking, yaitu ice breakingnya tepuk fokus. Nah, kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti tepuk 1 kali, tepuk siang 3 kali, tepuk malam berarti tidak menepuk atau diam. Oke, kita mulai ya. Tepuk siang, tepuk malam. Baik, sekarang Ibu akan memberikan pengantar singkat tentang materi layanan kita, yaitu mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, apa sih prokrastinasi akademik itu? Siapa yang tahu? Betul sekali ya, prokrastinasi akademik itu adalah kecenderungan perilaku yang menunda pelaksanaan atau penyelesaian tugas yang dilakukan secara terus-menerus, baik itu penundaan jangka pendek, penundaan beberapa saat sebelum deadline, ataupun penundaan jangka panjang sampai melebihi deadline. Nah, adapun tujuan anak-anakku sekalian mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini, yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui dampak negatif dari prokrastinasi akademik terhadap kesejahteraan pribadi dan prestasi akademik. Kemudian, agar kalian mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan menunjukkan komitmen untuk mengatasi prokrastinasi akademik, dan agar kalian mampu menerapkan strategi konkret untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan topik materi mengatasi prokrastinasi akademik ini akan memberi kalian banyak manfaat, mulai dari membantu kalian mengatasi
prokrastinasi akademik dengan lebih efektif, kalian akan belajar strategi dan teknik untuk mengelola waktu dengan baik, memprioritaskan tugas-tugas, dan mengatasi rasa malas dalam belajar. Jadi, Ibu harap yang sering melakukan kebiasaan ini harus semangat dan berkomitmen untuk mengubah kebiasaan menunda-nunda tugasnya agar menjadi lebih efektif dan produktif dalam belajar. Semuanya apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan layanan ini? Bagus ya. Baik. Selanjutnya, di sini Ibu terlebih dahulu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan PowerPoint terkait prokrastinasi akademik, terkait materi topik layanan kita. Jadi Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint. Jadi, Ibu harap semuanya mengamati dan memahami isi dari poin-poin tersebut. Baik, yang pertama, pengertian prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik adalah penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang maupun menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan bidang akademik untuk melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas sehingga menghambat kinerja dalam rentang waktu terbatas yang akhirnya menimbulkan perasaan cemas pada pelakunya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik ini ada 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang terdapat dalam diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologis individu. Kemudian, yang kedua, faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor itu berupa pengasuhan orang tua dan lingkungan. Nah, gaya pengasuhan orang tua di mana tingkat pengasuhan otoriter ayah menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku prokrastinasi yang kronis pada subjek penelitian anak. Sedangkan tingkat pengasuhan demokratis ayah menghasilkan anak yang bukan prokrastinator atau pelaku prokrastinasi. Gimana juga seorang ibu yang memiliki kecenderungan melakukan avoidance procrastination menghasilkan anak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan avoidance procrastination pula. Kemudian selanjutnya kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan di sini dapat menyebabkan prokrastinasi akademik yang dimana lebih banyak dilakukan pada lingkungan yang rendah dalam pengawasan daripada lingkungan yang penuh pengawasan. Tingkat atau level sekolah juga terletak di desa atau di kota tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi seseorang. Baik, selanjutnya ciri-ciri prokrastinasi akademik. Adapun ciri-ciri pelaku prokrastinasi akademik yaitu yang pertama, melakukan penundaan untuk memulai atau maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi. Seseorang yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya. Akan tetapi dia menunda-nunda untuk mulai mengerjakannya atau menunda-nunda untuk menyelesaikan sampai tuntas jika dia sudah mulai mengerjakan sebelumnya. Kemudian yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas.
Keterlambatan dalam mengerjakan tugas di sini terjadi apabila individu yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas, di mana seorang prokrastinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri secara berlebihan maupun melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam penyelesaian suatu tugas tanpa bahkan tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, di mana seorang prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas-batas waktu yang telah dilakukan sebelumnya. Seorang prokrastinator sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang telah ditentukan baik oleh orang lain maupun rencana yang telah dia tentukan sendiri. Selanjutnya, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas yang harus dikerjakan. Nah, hal ini sering kali terjadi, di mana seorang prokrastinator dengan sengaja tidak segera melakukan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan seperti membaca buku, membaca komik, membaca novel, menonton atau mengobrol, berjalan-jalan, mendengarkan musik dan sebagainya, sehingga hal tersebut menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikannya. Selanjutnya, cara mengatasi prokrastinasi akademik siswa. Yang pertama, membuat jadwal dan rencana studi yang terstruktur. Menyusun jadwal dan rencana studi yang jelas dapat membantu siswa untuk mengatur waktu dengan lebih efektif. Kemudian, mengidentifikasi penyebab prokrastinasi, di mana siswa perlu memahami alasan dibalik kebiasaan prokrastinasi mereka, apakah karena rasa takut, kurangnya motivasi, atau masalah lainnya. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, siswa akan dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi prokrastinasi tersebut. Kemudian, membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil. Memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan dapat membantu siswa untuk merasa lebih terorganisir dan termotivasi. Kemudian, mencari dukungan dan bantuan. Siswa dapat mencari dukungan dari teman, keluarga, atau guru untuk membantu mereka tetap fokus dan termotivasi dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik mereka. Kemudian yang selanjutnya, belajar teknik manajemen waktu. Nah, mengembangkan keterampilan manajemen waktu yang baik dapat membantu siswa untuk mengatur waktu dengan lebih efisien dan menghindari prokrastinasi. Berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan tadi, selanjutnya Ibu akan meminta kepada setiap anggota kelompok untuk mendiskusikan secara mendalam tentang dampak negatif dari prokrastinasi akademik. Karena sebentar Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana prokrastinasi akademik mempengaruhi kesejahteraan dan prestasi akademik seseorang? Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke.
Oke, betul sekali ya, prokrastinasi akademik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan dan prestasi akademik seseorang. Nah, pertama, secara mental, prokrastinasi dapat meningkatkan tingkat stres dan kecemasan karena tugas-tugas yang tertunda dapat menumpuk dan menimbulkan tekanan. Yang dimana hal ini dapat mengganggu kesejahteraan mental seseorang dan mengurangi motivasi untuk belajar. Kemudian secara akademik, prokrastinasi akademik menyebabkan penurunan kualitas kerja dan hasil akhir yang kurang memuaskan. Di mana ketika seseorang terlalu sering menunda-nunda, mereka cenderung tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, merencanakan atau mengedit tugas mereka dengan baik. Nah, akibatnya kinerja akademik mereka mungkin terpengaruh negatif. Pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang bisa kita ambil untuk menunjukkan komitmen kita dalam mengatasi prokrastinasi? Oke, siapa yang bisa menjawab? Bagus sekali ya, Nak Putri. Untuk mengatasi prokrastinasi akademik, mulailah dengan menyelesaikan tugas-tugas kecil atau yang paling mudah terlebih dahulu. Yang dimana hal ini akan membantu kalian merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih besar. Selanjutnya, Ibu meminta kepada kalian coba ceritakan pengalaman kalian bagaimana prokrastinasi ini mempengaruhi motivasi dan rasa percaya diri kalian. Siapa yang mau menceritakan pengalamannya? Oke. Jadi Nak Kiki berdasarkan pengalamannya, prokrastinasi ini bisa menjadi tantangan yang cukup besar bagi dirinya. Ketika dia menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan, Nak Kiki biasanya merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Dan terkadang Nak Kiki merasa seperti tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik karena waktu yang semakin menipis. Kemudian prokrastinasi juga bisa mengganggu rasa percaya diri Nak Kiki, di mana Nak Kiki sering merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri karena menunda-nunda, terutama ketika tugas tersebut akhirnya diselesaikan dalam waktu yang mepet atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk diri Nak Kiki sendiri. Yang dimana hal ini tentunya bisa membuat Nak Kiki meragukan kemampuan dirinya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD berisikan sebanyak 4 pertanyaan. Setelah selesai, semuanya kumpul ke depan. Oke, karena semuanya sudah mengumpulkan LKPD-nya, anak-anakku sekalian, Ibu sangat senang atas keterlibatan aktif kalian mengikuti kegiatan layanan bimbingan klasikal ini. Ibu melihat bagaimana kalian telah mampu merangkum dengan baik materi layanan kita hari ini dan bagaimana kalian berkomitmen untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, tapi yang lebih penting, kegiatan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam, di mana kalian belajar untuk menghargai waktu dan tanggung jawab, serta mengembangkan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan akademik. Hal ini adalah langkah penting dalam perjalanan kalian untuk mencapai kesuksesan akademik. Selanjutnya, Ibu minta satu perwakilan dari kalian untuk merefleksikan atau menyimpulkan keseluruhan kegiatan kita pada hari ini.
Terima kasih. Adapun tindak lanjut yang akan Ibu berikan apabila masih ada siswa yang masih belum mampu untuk mengatasi prokrastinasi akademik, maka akan diberikan bimbingan secara individual. Nah, sebagai penutup dari kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini mengenai mengatasi prokrastinasi akademik, Ibu ingin menyampaikan kesan dan pesan kepada seluruh siswa. Kegiatan ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anakku sekalian. Kalian telah belajar bersama tentang pentingnya mengelola waktu dengan baik, mengatasi tantangan prokrastinasi, dan meraih potensi maksimal dalam pendidikan. Kesan yang Ibu dapatkan, Ibu melihat semangat dan dedikasi yang luar biasa dari setiap peserta didik, dari setiap siswa yang mengikuti kegiatan layanan ini dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan kemampuan diri. Hal ini adalah bukti bahwa kalian semua memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan, asalkan kalian bersedia untuk berkomitmen dan bekerja keras. Ibu tutup kegiatan kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.